tiada sungai yang tak bersampah, tiada kayu yang tak berbongkol, tiada tebu yang tak beruas, tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang tak mengandung khilaf. Lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalangnya, lain bangsa, lain pula bahasanya. Maka berulang kali saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya haturkan berjuta maaf sekiranya dalam penyampaian kuliah subuh kita pada hari ini ada khilaf dan salah. Tidak terasa sekarang ini kita berada di pertengahan bulan Muharram. Saya pun tadi bila masuk, hairan juga. Bila masuk tadi ke surau, macam tersilap itu. Lepas tu saya ke belakang, saya biasa masuk, tapi hari ini saya masuk saja lah. Nah, ini apa saya telah masuk ni? Itulah namanya perkembangan tadi ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, sekarang kita insya-Allah akan memiliki surau, bukan surau baru, surau yang sudah ada ni diperluas lagi supaya tampak lebih indah lah. Dan tanpa terasa sekarang kita sudah berada pada pertengahan bulan Muharram. Apakah boleh kita gembira? Boleh, tak salah kita gembira. Di samping kita gembira, kita mesti sedar bahawa sekarang ini umur kita sudah berkurang. Setiap kali datang bulan Muharram, berkuranglah umur kita. Sebelum bulan Muharram, kalau kita mengikuti tahun Hijriah, dan puan-puan yang ada di belakang sana, kalau sebelum bulan Muharram umur puan-puan 60, sekarang sudah 61. Kalau sebelumnya 61, sekarang 62. Rasulullah diwafatkan pada umur 63. Jadi sekiranya kematian seorang itu diukur dengan umur Rasulullah, makanya umur puan-puan sekalian tinggal 1 tahun lagi. 1 tahun lagi. Maknanya yang muda di antara kita, yang kemudian lah, tak terasa. Hari ini terus berjalan. Kalau kita pernah berbuat dosa, pernah berbuat perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun-tahun sebelumnya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam, setiap anak-anak Adam ini ada salahnya, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Tentu harapan kita bulan Muharram ini memberikan cahaya kepada kita, cahaya kepada yang lebih baik, dari yang baik kepada yang lebih baik. Apabila Allah, tuan-tuan sekalian, menghalangi kita kepada sesuatu yang kita kehendaki. Saya ulang, apabila Allah menghalangi sesuatu yang kita kehendaki, yang kita hajati, itu sebenarnya Allah nak memberikan sesuatu yang lain kepada kita. Maka janganlah kita bersedih. Jangan kita bersedih. Dan apabila Allah memberikan sesuatu kepada kita, itu sesungguhnya Allah nak menghalangi kita dari sesuatu yang lain. Jangan terlalu gembira, tapi kita istighfar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena boleh sahaja apa yang Allah berikan kepada kita melalaikan diri kita. Banyak sejarah membuktikan bahawa berapa ramai daripada kalangan terdahulu meminta kepada Allah. Dan selalu kita kemukakan tentang betapa hebatnya permintaan Qarun kepada Musa, supaya Musa alaihissalam meminta kepada Allah untuk menjadikan Qarun kaya. Dalam pemikiran Qarun, apabila Qarun sudah menjadi orang kaya, akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pemikiran miskinnya. Apabila Allah sudah kayakan Qarun,
Qarun pun melampaui batas, menyombongkan diri di hadapan Musa, bahkan menantang Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua yang kita anggap baik, baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua yang kita anggap buruk, buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi yang kita anggap baik, buruk di sisi Allah. Boleh jadi yang kita anggap buruk, baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita melihat pada bulan Muharram ini, saya ingat kita mungkin di pertengahan, ada satu tradisi lah kalau di Nusantara ini, di alam Melayu ini tradisinya sama. Al-Yaumul Ashir, Yaumul Ashir itu hari ke-10. Dikenali dengan, dan kita sudah melewati, tapi ada beberapa tempat mereka masih memasak bubur juga. Namanya bubur Ashura. Ya, bubur Ashura. Kalau di beberapa tempat bubur Ashura ini warnanya hitam, tapi kita di tempat kita warnanya mengarah ke putih lah. Kita pun tak tahu, mungkin itu karena dulunya saya tak tahu, sekarang saya baru tahu kenapa ada hitam. Ya, ada kehitaman bergantung kepada tempat kita memasak itulah. Kalau di kuis memang hebatlah, saya katakan hebatlah mereka ni, karena saya tak tahu cara masaknya. Garam tuh main buang saja. Kalau masak bubur Ashura ni, bubur lambuk ni, kan ada dua kancah itu, atau yang dua tempat putih yang besar tu. Saya tengok mereka ni cara ambil garam ni, kita ambil pakai tangan dia, buang begini. Ini betul tak masakan ini? Iya. Dulu setiap hari Khamis masak bubur lambuk di kuis dan diagihkan kepada pelajar lah. Bayar juga 1 atau 2 ringgit. Tapi tengok cara mereka masak ni, puan-puan sekalian, ini garam tu buang saja. Ini betul tak ni masakan gitu ni? Tapi bila sudah masak, memang tamam, rasanya pun sedap. Jadi kalau Al-Ashir ini, tuan-tuan sekalian, teringat kita sejarah, dan pada bulan Muharram ini banyak peristiwa-peristiwa sejarah yang memberikan pengajaran kepada kita. Di antaranya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh dan para sahabat dan keluarganya berhenti di Bukit Al-Judi, itu dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Injilnya Ararat. Diceritakan di dalam Injil, diceritakan juga. Jadi ketika bahtera Nabi Nuh ini berhenti di Bukit Al-Judi, maka Nabi Nuh alaihissalam mengambil satu inisiatif pemikiran, sebab mereka dalam keadaan lapang. Lama sangat di bahtera itu. Banjir ni bukan banjir biasa, banjir menenggelamkan dunia pada saat itu, sehingga terjadi perubahan geografi dunia pada saat itu. Maka hasil inisiatif Nabi Nuh, diperintahkan para sahabat-sahabatnya untuk mengambil sejarah lah, untuk mengambil biji-bijian untuk dimasak, dijadikan bubur. Itu dalam konteks sejarah. Bukan kita nak memperdebatkan tentang sejarah itu, tapi melihat kita dalam kita bermasyarakat ini memasak bubur lambuk bukan dari segi hukumnya saja, tapi dari segi dakwah dan tarbiyahnya. Ramai saya tengok di kampung, ada kampung Sungai Buah, di kampung Rincing, mereka bila memasak bubur lambuk ni bersatu padu masyarakat ni. Kalau kita melihat mereka seperti ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, terjemur sama panas, terendam sama basah, seayun, selapik, sebuai, sepetiduran. Begitu dia. Bukan dari segi hukumnya nak kita lihat, aspek dakwah dan tarbiyahnya itu. Bersatu padu masyarakat masak bubur lambuk tadi ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dari sejarah itulah sampai saat ini. Kalau di kampung-kampung konfirm, bila ada tradisi masak bubur lambuk ini memang hebatlah. Mereka pun turun semuanya dan mereka bersatu untuk masak dan mereka agih-agihkan kepada masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya. Bulan Muharram saya katakan mudah-mudahan menjadi momentum bagi kita adanya perubahan dari baik kepada yang lebih baik.
Kalau kita melihat sejarah Rasulullah SAW dalam konteks sejarah, bulan Muharram lebih dikenal dengan ma'al hijrahnya. Ma'al hijrahnya. Hari pertama ma'al hijrahnya. Kemudian al-yaumul ashir, hari Asyuranya. Hijrah ini walaupun sudah berlalu, dalam konteks sejarah adalah perpindahan Rasulullah dan para sahabat dari Mekah Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah hijrah karena diusir oleh kaumnya. Dan kita sudah tahu tentang sejarah Rasulullah SAW. Dan kalaupun kita baca As-Sirah An-Nabawiyah tentang perjalanan hijrah Rasulullah, sangatlah menyedihkan, tapi berjaya. Sebab kejayaan itu mesti ditempuh terlebih dahulu dengan kepedihan dan kesedihan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang ini bukanlah masa kali kita nak seperti Rasulullah, nak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mungkin tidak ada alasan kita, karena mungkin kita sudah selesa di mana tempat kita sekarang ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-biladu biladullah, wal ibadu ibadullah, fahaitsu ma asabta khairan faqim. Semua negeri Allah, semua hamba Allah, di mana saja engkau berada, di mana saja engkau mendapatkan keuntungan, kebaikan, maka bermukimlah di sana, menetaplah di sana. Itu kata Rasulullah. Di mana saja kita mendapatkan keuntungan, menetaplah di sana. Adakah tempat kelahiran kita tidak ada rezeki? Tidak, rezeki tiada had. Di mana saja ada rezeki Allah. Tetapi kenapa kita tidak di sana? Rezeki itu yang membawa badan kita jauh dari tempat kelahiran kita. Rezeki itu membawa jauh badan kita dari tempat kelahiran kita. Makanya kata Rasulullah, al-biladu biladullah, wal ibadu ibadullah, fa haitsu ma asabta khairan faqim. Semua negeri Allah, semua hamba Allah, di mana saja engkau mendapatkan keuntungan, rezeki, maka menetaplah di sana. Itu dia. Maka ini jugalah satu inspirasi sahabat-sahabat kita yang ada di Afrika, dan yang terbaru adalah di Syria. Jadi konsep hadis ini memang tepatlah. Di mana saja kita mendapatkan keuntungan, menetaplah di sana. Kalau tempat kelahiran mereka tidak dapat diharap lagi, tak boleh kita pertahankan, maka kita mencari tempat yang lain. Kenapa? Tempat itu adalah negeri Allah juga. Kalau kita berjumpa dengan orang lain yang tidak kita kenali, itu hamba Allah juga, apapun warna kulitnya dan apapun bahasanya, tapi tetap hamba Allah Subhanahu wa taala. Sedih tuan-tuan kalau kita melihat bagaimana kita ni sini, alhamdulillah lah. Alhamdulillah maknanya kita ni sentiasa selesa. Apa yang kita nak kita dapat. Nak ke surau dekat, nak ke mana saja ada. Tapi kalau kita lihat rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, atau orang-orang Islam yang ada di Syria sekarang ini, menyedihkan. Kalau kita terus, mungkin kita baca, kita mendengar, tapi kalau kita mendapatkan cerita itu terus dari orangnya, ini lebih menyedihkan lagi. Bagaimana menderitanya mereka. Terkadang tak boleh makan. Kenapa tak boleh? Karena memang makanan tak ada. Tak dapat minum karena minuman terhad. Bahkan ramai dari kalangan mereka meninggal dunia karena tiada obat-obatan. Tengok. Terkadang dioperate ni tanpa menggunakan alat penghilang sakit itu ya. Bios ya. Tengok, begitu dia. Kalau kita nak dioperate, kita boleh pilih bius yang mana. Supaya tak ada rasa sakit. Nak bius yang boleh tengok atau terus, tak boleh. Boleh kita pilih, tapi orang Syria sekarang tak boleh lagi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi Rasulullah SAW, azam Rasulullah pada bulan Muharram lah, hijrah itu walaupun terjadi pada Rabiul Awal. Intiqal, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bukan takut daripada kematian, tidak, tapi untuk mengatur strategi dakwah. Tapi yang kita hendakkan sekarang, tuan-tuan sekalian,
apa yang dikatakan oleh Al-Imam As-Said Ibnu Ajibah. Al-Imam As-Said Ibnu Ajibah guru kepada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan Ibnu Athaillah As-Sakandari ini lebih dikenal dengan kitabnya, tulisannya yang fundamental bertajuk Al-Hikam. Apa kata guru beliau Al-Imam As-Said Ibnu Ajibah? Jadi kita ni hijrah ni bukan hijrah dari tempat satu ke tempat yang lain, tapi kita hendak bulan Muharram ni memberikan cahaya kepada kita, momentum yang baik. Kita nak hijrah dari mana? Yang pertama kata beliau, berpindah dari negeri maksiat kepada negeri taat. Itu kata Ibnu Ajibah. Yang kedua adalah berpindah dari negeri kelalaian kepada negeri kesedaran. Dan yang ketiga adalah berpindah dari negeri jasad ke negeri roh, al-alam arwah. Yang pertama tadi adalah berpindah dari negeri maksiat kepada negeri taat. Saya katakan tadi bahawa apabila kita pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Pengampun. Kalau dosa kita setinggi langit, Allah akan ampunkan juga. Allah akan rahasiakan dosa kita sehingga kita sendiri yang mendedahkan dosa kita. Alangkah rahimnya Allah ni. Hambanya berdosa ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup oleh Allah. Kalau dosa kita setinggi langit, Allah juga akan ampunkan. Maka teringatlah kita satu kisah sahih, dan ya saya maklum mungkin tuan-tuan sudah tahu tentang sejarah ini, dan ceritanya sahih. Seorang pemuda yang sudah membunuh 99 orang bertanya kepada seorang, adakah dosaku diampuni? Maka kata yang pertama, tidak. Maka dibunuh genaplah 100 orang. Ketika bertanya kepada seorang alim, maka alim itu berkata, Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, engkau akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa jalan penyelesaiannya? Ini dia. Poin itu yang mahal nih. Kita menghalalkan sesuatu mesti ada jalan penyelesaian. Tak boleh kita mengharamkan sesuatu tanpa ada penyelesaian, jalan penyelesaian. Allah akan ampunkan dosa engkau. Lalu apa caranya? Supaya aku tidak bergelimang dengan dosa ini, maka ditunjukilah suatu kampung yang di sana terdapat orang-orang soleh. Tempat itu juga menentukan. Tempat itu menentukan. Tuan-tuan sekalian, kalau kita berada di tempat yang dipenuhi maksiat, mungkin pagar kita itu setahun kuat, 2 tahun kuat. Yang kita takutkan lama-lama runtuh juga pagar. Runtuh juga pagar. Saya teringat ketua liberal Indonesia ini, dengan sombongnya ia berkata lah, tapi memang betul juga. Ada jemputan ke Malaysia, tapi tak boleh lah. Suatu keputusan yang cukup baik. Tidak dibenarkan memberikan syarahan di negara ini kita lah. Tapi apa katanya? Tak apa, saya tak dibenarkan masuk, tapi pemikiran saya akan masuk. Susah ini. Tak apa, badan saya tak masuk kata dia, tapi pemikiran saya liberal akan masuk juga. Sehebat apapun pagar yang dibina, 1 tahun kuat, 2 tahun kuat, tapi lama-lama terkadang tuan-tuan sekalian runtuh juga dia. Masuk juga akhirnya pemikiran itu. Saya ingatlah, saya mohon maaf lah, segala apa yang ada di sana akan masuk juga kemari. Apapun hebat pagar yang kita bina ni, masuk saja. Sekular tak boleh tahan lagi, liberal juga, semuanya sudah masuk. Aliran-aliran kebatinan tak boleh lagi dipagar dah. Setinggi apapun pagar kehebatan kita, masuk juga benda ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pemuda tadi berjalanlah sebagaimana kita ketahui. Memang dalam sejarah, ketika pemuda ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaraknya itu lebih dekat kepada tempat maksiat tadi. Tapi malaikat Allah, atas kuasa Allah,
didekatkan jarak dari tempat kematiannya ke tempat orang-orang baik tadi. Ketika berdebat antara malaikat rahman dan azab, maka menanglah malaikat rahman, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya sehebat apapun dosa kita sebelum bulan Muharram dan tahun-tahun sebelumnya, Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang kedua, kata Ibnu Ajibah, berpindah dari negeri kelalaian kepada negeri kesedaran. Maknanya kita ni bukan tidak pandai, kita pandai, tapi terkadang kita lalai. Inilah maksud firman Allah, wa anzir yaumal hasrah id qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun, dalam surah Maryam. Maka berikanlah peringatan tentang hari penyesalan yang pernah saya sampaikan. Berikan peringatan tentang hari penyesalan, yang mana penyesalan pada saat itu tidak berguna lagi. Yang menyesal siapa? Bukan sahaja orang yang berbuat dosa, orang-orang berbuat baik pun menyesal pada saat itu karena tidak banyak berbuat baik. Menyesal tak berguna lagi. Kenapa? Il qudiyal amr, apabila perkara-perkara sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tuan-tuan sekalian, kata Ibnu Ajibah, berpindah dari negeri jasad ke negeri roh. Kata beliau, berpindah dari negeri alam asbah jasad kepada negeri alam arwah ruh, alam dunia kepada alam malakut. Bila kita sudah dapat menghilangkan rasa cinta kepada semua makhluk Allah, barulah kita boleh berpindah. Apabila kita sudah boleh menghilangkan rasa cinta kita kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, barulah kita dinamakan berpindah. Selama kita cinta kepada makhluk Allah, belumlah dikatakan kita berpindah dari jasad ke negeri roh tadi. Maknanya kita mencintai pemberi nikmat, bukan nikmatnya yang kita cintai. Kita menyembah pemberi nikmat, bukan nikmat Allah yang kita sembah. Bergantung kepada Khalik, bukan bergantung kepada makhluk. Itu jugalah makna dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allahus samad maknanya tempat Allah lah kita bergantung. Apapun, dalam keadaan apapun kita, Allah lah tempat kita bergantung. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam perspektif tasawuf, alam ini dia ada pembahagiannya. Mereka kata antaranya adalah alam muluk, kemudian alam malakut, kemudian alam jabarut. Alam muluk, alam malakut, dan alam jabarut. Hanya manusialah yang boleh menggabungkan ketiga-tiga alam ni. Tidak ada makhluk Allah selain manusia yang boleh menggabungkan ketiga-tiga alam ni. Malaikat dengan alamnya, jin dengan alamnya, tapi manusia boleh menggabungkan ketiga-tiga alam ini. Kenapa? Itulah di antara keistimewaan ciptaan Allah yang bernama manusia ini. Ingat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bahawa manusia, ingin saya ulang, manusia dua unsur. Yang pertama jasmani, yang Allah ciptakan daripada tanah. Yang kedua rohani. Apakah rohani? Segala yang dinamakan ruh, hati, akal, nafsu. Empat perkara inilah menyebabkan manusia mulia, lebih mulia dari malaikat. Dan empat perkara inilah menyebabkan manusia juga hina, lebih hina daripada haiwan. Dan kita sudah selalu contohkan sebelum kita jelaskan, saya jelaskan tentang perpindahan intikal ini daripada satu alam ke alam yang lainnya. Saya ingin ulang kembali kemuliaan Rasulullah SAW yang boleh bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya nak ulang lagi. Sebab kata Syekh Mutawalli, perpindahan itu terjadi ketika dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dari Mekah ke Palestin itu dinamakan dengan Zatiyah Basyariah. Ya. Zatiyah Basyariah maknanya sifat keinsanan Rasulullah masih melekat pada dirinya. Rasulullah tidak boleh melihat benda gaib. Mana ada manusia boleh melihat alam gaib kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan dari Mekah ke Palestin
Yang ada pada Rasulullah namanya dzatiyah malakiyah. Sifat kemanusiaan Rasulullah masih melekat pada dirinya. Makanya ketika Rasulullah boleh melihat alam gaib, bukan karena Rasulullah melihat, karena linuriyahu, karena Allah yang memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperlihatkan, tak boleh melihat. Yang kedua, ketika dari Masjid Aqsa Palestin naik ke langit pertama hingga ketujuh, zatiyah malakiyah tanggal. Yang hadir itu adalah zatiyah malakiyah, bukan basyariah lagi, malakiyah. Sifat keinsanan Rasulullah hilang. Yang hadir itu adalah sifat kemalaikatannya. Jadi Rasulullah boleh melihat alam gaib, boleh masuk surga melihat segala kenikmatannya, masuk neraka dengan segala ancamannya. Kenapa boleh? Karena seperti malaikat. Ketika masuk Sidratul Muntaha, kawasan yang dipenuhi lautan cahaya ini, apa kata Jibril? Kawasan ini hamba tak kuasa, engkau masuklah sendiri ya Rasulullah. Ini membuktikan betapa mulianya Rasulullah. Sebab zatiyah malakiyah tanggal, yang hadir itu zatiyah malakiyah fauqal malakiyah. Jadi Rasulullah di atas malaikat. Buktinya apa? Malaikat Jibril tak mampu berjumpa dengan Allah, sementara Rasulullah berhadapan dengan Allah, berjumpa dengan Allah mungkin dalam derajat 1 meter sahaja. Dan kita tak boleh lukiskan bagaimana perjumpaan dan dialog antara Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita sampaikan adalah Rasulullah sahih berjumpa dengan Allah. Sinar Allah saja bila diperlihatkan kepada Musa, Musa pingsan dan kaumnya mati. Bukit pun boleh hancur, tapi Rasulullah boleh berjumpa dengan Allah, membuktikan betapa sucinya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang alam muluk tadi, izinkanlah saya nak cerita tuan-tuan, dan saya tidaklah meminta tuan-tuan mempercayai saya. Tapi saya ni melihat ni benda ni banyak sekali. Ini dia. Banyak sekali lah. Dulu pernah lah saya sebagai pembantu, bukanlah sebagai pembantu, 2 tahun lamanya. Kalau sebutkan ajudan, namanya membantu uskun. Uskun ni ustaz dukun. Ya, uskun ni ustaz dukun. Saya 2 tahun ni. Kepada beliau juga saya sudah meninggal dunia. Saya juga belajar setiap subuh, saya belajar Quran lah dengan beliau. Uskun, mana ustaz dukun, ustaz tapi dia dukun. Begitu dia. Ya. Saya tak tahulah, saya tidak meminta tuan-tuan untuk mempercayai saya, ya. Tapi saya nak ceritalah. Susah nak diilmiahkan. Sebab saya ada situ 2 tahun lamanya. Kerja saya menulis. Jadi kalau saya tengok ilmu Tok Guru tu, dia ada 3 bahasa. Saya tak faham, tapi bila saya buat kajian, bila kajian PhD baru saya faham tu bahasa tu. Maknanya dalam dunia perdukunan ada 3. Ini subuh ni kita tentang perdukunan pula tu. Tapi mohon maaf lah ya. Dalam ilmu perdukunan, kajiannya ni, dalam ilmu perdukunan dan teks-teks perdukunan itu biasa menggunakan 3 bahasa. Yang pertama bahasa Arab, yang kedua bahasa Ibrani, yang ketiga bahasa Suryani. Itu dia. Begitu. Bahasa Ibrani ini bahasa Nabi Ibrahim alaihissalam, Suryani bahasa Nabi Musa alaihissalam. Bila saya tulis, beliau tanya ini apa maknanya? Confirm saya tak boleh faham jawab. Sebab ini bukan bahasa Arab. Apa ni? Tak boleh faham. Lama-lama baru tahu itu namanya bahasa Ibrani. Ternyata dalam dunia perdukunan biasa menggunakan mantra-mantra itulah. Bahasa Arab, Suryani dan Ibrani. Tulis 1 buku tebalnya. Yang datang itu memang ada orang sakit, memang confirm sakit, pelbagai penyakit, tiada had. Hebat uskun ni. Hebat. Kalau seorang dokter kan ada kepakarannya. Kita nak sakit apa? Darah tinggi, ini bagiannya. Kolesterol, ini bagiannya. Pergigian, lain tempatnya. Tapi uskun ni penyakit tiada had. Tiada had. Cukup dengan air 1 botol saja.
segala penyakit. Oh, hebat doa nih. Ya kan? Kalah semua dokter. Kalah semua dokter. Apa kepakarannya? Saya pun tak tahu. Yang saya tahu semua penyakit diobati. Yang sakit dan orang sehat tapi sakit ada juga. Nah, ini istilah beliau lah, apa orang sehat tapi sakit. Nah, contoh. Saya ada kan. Kalau perbincangan itu dia rahasia, oh saya tahu diri, saya ke belakang. Oh saya tahu diri, saya ke belakang. Tapi kalau perbincangan itu boleh didengar, oh saya tetaplah. Saya nak tahu apa ilmu ustaz ni. Apa orang sehat tapi sakit? Ah, ini bahasa beliau lah. Sudah meninggal dunia. Barulah saya tahu, tapi ada benda-benda yang tak boleh dijelaskan secara ilmiah, tapi saya akan sampaikan juga lah. Datang orang supaya nak naik jawatan, supaya bosnya segan dengan dia. Oh, berbagai. Supaya saya nak pindah, supaya pindah ni mudah urusan. Nah, itu antaranya lah. Ada lagi nelayan datang, saya ada di situ. Ustaz tolong doakan kami, minggu hadapan kami nak pergi ke laut. Ini saja, air 1 botol saja. Jadi supaya kami nanti balik dari laut, perahu kami penuh dengan muatan ikan. Kami akan mulai menanam sawit. Macam mana caranya? Atau ada lagi macam mana nak membuka hutan. Saya baru tahu rupanya buka hutan ni bukan buka gitu saja rupanya. Banyak saya termenung dibuat. Masa itulah. Jadi nak buka hutan. Saya ingat buka hutan ni tuan-tuan sekalian main terbang begitu saja. Patutlah Habib Nuh yang ada di Singapura ini sampai sekarang tak boleh dipindahkan. Habib Nuh ni tak boleh sampai sekarang ni kerajaan Singapura tak boleh pindahkan kuburnya. Walaupun saya tak sampai ke sana, tapi cerita ni katanya Habib kubur Nuh di tengah-tengah tak boleh dipindahkan lagi. Sudah berkali-kali tak boleh. Katanya lah. Saya rasa riwayat ini yang ceritanya bukan seorang dua orang pula, ramai orang. Ada lagi orang datang. Saya menung saya. Seorang anak berumur 7-8 tahun. Apa penyakitnya? Ini memang sakit lah. Badannya bengkak-bengkak. Bengkak. Bila sampai, kebiasaannya soalnya apa hajat? Itu dia, saya tak lupa tu. Apa hajat? Apa hajat? Ya, apa hajat? Jadi dia tengoklah anak yang tadi. Umurnya 7, 8 atau 8 tahun, badannya bengkak-bengkak. Sudah dibawa ke mana-mana tapi tak sembuh juga. Apa soalan ustaz tadi? Ini buat saya pelik ni. Tak nak percaya susah, nak percaya macam mana saya menjelaskannya. Dia ditanya apa? Ini ada pernah pergi ke hutan? Ada pula. Ada terpijak lubang. Ada. Ini arahnya ke mana ni? Ada masuk hutan? Ada terpijak lubang tak? Ada. Ini bawa ini 5 purut. Oh, 5 purut. Oh, kata dia lah, apa namanya, buang ujung atasnya dan bawahnya, ada ramun-ramun lain, bawa ini letakkan ke lubang tadi. Saya dulu pondok moden, tak pernah bersentuh dengan perkara-perkara ini, tapi saya tak berani menyalahkan sebab saya tak faham. Ada kan tak faham berani menyalahkan? Ya, tak faham tengok dulu lah. Memang tak faham saya itu. Dibawa, malamnya hilang. Allahu alam kebetulan atau tidak, saya pun tak tahu. Pernah saya tanya, apa kata beliau? Zikmal, lubang tu ada penunggunya. Itu tambah saya lagi. Kata dia lah, lubang tu ada penunggunya. Pokok ada penunggunya. Jangankan pokok, hutan pun ada penunggunya. Rumah ada penunggunya. Sungai ada penunggu. Semua ada penunggu katanya. Busut kan ada juga penunggunya. Telaga Buta. Dulu Telaga Buta banyak betul. Sekarang tak ada Telaga Buta lagi. Busut jantan ni dulu kemana pergi nampak busut jantan? Kalau kami kalau nampak busut jantan larilah. Takut. Sebab itu ada penunggu katanya lah. Sekarang ni kemodernan zaman ni benda-benda tak ada lagi. Busut tak ada, Telaga Buta pun tak ada.
macam mana nak menjelaskannya? Tapi kalau kita lihat dari tasawuf tadi, al-muluk, kata orang tasawuf, al-muluk ini adalah alam muluk ini alam yang boleh dilihat dan alam yang tak boleh dilihat. Sama ada boleh dilihat, saya pun tak faham macam mana di dalam lubang itu ada penunggunya. Maknanya penunggunya bukanlah manusia. Itu dia. Masuk hutan nanti apa? Ya, kita kalau sudah masuk hutan, bila kami yang ke hutan ni, orang pelajar PM ni masuk ke hutan, kalau nak buang air, tengok-tengok. Apa nak tengok ni? Pokok ada depan. Kalau nak buang air, tengok-tengok. Itu saja. Pandai-pandailah kita menengok, tak habis tengok, Allahu alam. Maknanya tengok, janganlah terdedah sangat. Jangan terdedah sangat. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita padukan, kaitkan antara apa yang saya sampaikan tadi, perspektif tasawuf tadi. Orang tasawuf kata membahagi alam ni kepada beberapa bahagian. Yang pertama ada alam muluk. Alam muluk ini dia yang boleh dilihat dan tak boleh dilihat. Ada manusia boleh melihat yang tidak dilihat oleh manusia yang lainnya. Tok Kenali kurang apa hebatnya? Saya selalu sampaikan contoh Tok Kenali. Mengetahui apa yang tidak diketahui oleh manusia lain. Para nabi pun banyak cerita. Nabi Isa alaihissalam boleh tahu apa yang dimasak oleh orang di rumahnya dalam jarak jauh. Nabi Isa. Bukan setakat itu, boleh menghidupkan orang mati. Umar bin Khattab ketika dalam khutbah beliau berkata al-jabal, bukit atau gunung. Orang pun heran, jamaah pun heran. Kenapa Umar ni keluar daripada tajuk? Mana apa tiba-tiba Umar bin Khattab menyampaikan al-jabal. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perkataan al-jabal ini didengar oleh askar muslim yang berada jauh di Madinah, ribuan mil. Macam mana Umar boleh melihat mereka dan boleh bersuara dengan suara yang biasa didengar oleh mereka? Tengok. Saya pernah katakan kepada seorang, itu kan sejarah katanya. Itu kan sejarah kata dia. Jadi tuan nak mempercayai sejarah yang mana? Kami tidak percaya sejarah manapun. Yang kami percaya adalah sejarah kami sendiri. Wah, itu dia baru. Sejarah yang mana ini percaya? Itu kan sejarah katanya. Jadi tuan ini nak percaya sejarah mana yang tuan percaya? Kami tak percaya sejarah manapun. Yang kami percaya adalah sejarah kami sendiri. Ini susahlah ni. Boleh suara Umar didengar oleh askar muslim yang jaraknya ribuan mil. Dari mana tahunya? Ketika setelah beberapa bulan kemudian mereka kembali ke Madinah menceritakan peristiwa tersebut, suara itulah atas kudrah Allah Subhanahu wa taala, suara itulah yang menyelamatkan mereka daripada kekalahan. Kenapa? Mereka naik ke gunung, naik ke bukit, selamatlah mereka. Kenapa? Al-Jabal tadi. Tuan-tuan sekalian, kalau kita baca sejarah para aulia Allah ni, ada lagi satu buku ditulis oleh Hashim, seorang ulama Aceh. Buku itu bertajuk Uraian Mistik. Itu dia. Namanya Uraian Mistik, tebal buku ni. Susah kita baca buku itu jadi susah lagi. Ada satu buku lagi, tak apa saya nak sampaikan juga, namanya Abu Ma'syaril Falakil Kabir. Di Jawa buku ini sudah difatwa haramkan, tak boleh dibaca. Apa kelebihan buku ini? Baik. Mungkin saya pun saya yakin tuan-tuan mungkin tahu lah mungkin kitab ini. Namanya kitab Abi Ma'syaril Falakil Kabir. Kenapa diharamkan? Baik. Di buku ini terkadang saya nak ceritakan yang uskun tadi lah. Kaitan dengan buku tadi ini. Jadi ada orang datang kepada beliau bertanya, sakit ni tiada had, semua diobati. Ya, semua diobati. Dan ada hal-hal yang tak boleh diilmiahkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mengenai buku Abi Ma'syaril Falakil Kabir yang saya katakan sudah diharamkan, dan di sini pun saya tak pernah jumpa buku itu, tapi saya memiliki buku itu. Saya memiliki buku itu. Buku ini biasanya disyarah oleh kitab bertajuk
Tajul Muluk dan Syamsul Ma'arif. Buku-buku lama yang diharamkan. Pernah berapa kali saya mencoba kehebatan buku ini, memang lain juga. Patutlah ia diharamkan. Dan saya sudah tinggalkan lah. Jadi guru tadi kemungkinan lah, dan saya tak pernah tanya isi kandungan buku dari muka surat pertama hingga muka surat akhir sudah berada di sininya. Sehingga tuan-tuan sekalian, apabila tamu datang apa hajat disebut nama, sudah dapat jumlah namanya tadi. Saya sangat seperti itu. Begitu dia. Bukan karena namanya, kata beliau lah, Allahu alam, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang datang apa hajat, siapa nama, ditambah lagi siapa nama ibu, sudah dapat hasil jumlah nama tadi, jumlah nama ibu tadi. Digabungkan, ditambah, dapatlah dia. Oh, sudah tahu. Puan ini begini, tuan ini begini, begini. Adakah orang tak percaya bila seorang perempuan datang disebutkan nama, puan ini ada tanda tai lalat di belakang telinga ni. Tuan-tuan pun tak tahu, saya pun tak tahu kalau belakang ada tai lalat. Macam mana kita nak melihatnya? Tapi bila dicek memang betul. Ini yang menambah kepercayaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang dulu nama mereka belajar aljabar, sekarang matematik. Memang kalau tuk guru ni saya ingat memang pakar dalam bab kiraan ini. Memang pakar lah, sudah dapat. Tapi pastikan nama ditulis dengan betul. Nama ditulis dengan betul. Dengan tulis sejauhi lah. Bila tulisan nama itu betul, dapat kiraannya, inilah hasilnya. Itulah Abi Mahsyaril Falakil Kabir. Sampai kelahiran kita tahu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila ada orang sakit, dalam buku tersebut, inilah obatnya, ini ramuannya. Sampai ke tahap itu. Dan yang menulis buku ini adalah ulama juga sebenarnya. Ada lagi satu buku namanya Ta'tirul Anam fi Ta'biril Manam. Sudah diterjemahkan. Ta'tirul Anam fi Ta'biril Manam ini adalah tentang bab mimpi. Mimpi apa kita? Lihat, ini hasilnya. Allahu a'lam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi alam ni, kata orang-orang sufi, alam ini yang pertama alam muluk, dan alam muluk ini terbahagi kepada dua, yang boleh dilihat dan tak boleh dilihat. Saya ingat kita ni, mana ada boleh kita melihat alam gaib ni? Tak ada. Tak ada kita boleh melihat alam gaib. Tapi ada orang-orang tertentu boleh melihat alam gaib. Kenapa? Kedekatan hubung mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan ibadah, dengan mujahadahnya, dengan mukharabahnya dan lain-lainnya. Di dalam buku uraian mistik itu, tuan-tuan sekalian, memang banyak bantahan-bantahan. Saya baca tulisan Hamka juga membantah buku tersebut. Prof Hamka. Jadi disebut di sana, disebutkan ada antaranya rijal ghaib. Ya. Dalam senarai rijal ghaib itu disebut dengan Khidir. Tapi An-Nawawi berkata, Khidir ni contohnya, Khidir ini belum wafat lagi. Tapi golongan yang diketuai oleh Ibnu Taimiyah, tidak ada satu dalil pun yang boleh menguatkan bahawa Khidir ni masih hidup. Tapi setahu saya orang-orang tua, kemana saja mereka pergi, kalau ada orang minta sedekah, mereka akan bagi. Kenapa? Takut itu Khidir. Sebab Khidirnya menyamar. Pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, tengok, oh ini Khidir ni, bahaya, jangan tak bagi. Tengok, sampai ke tahap itu. Dan pengaruh itu mungkin tahun 80-an, 90 sempat mempengaruhi kita. Sampai ke hari ini, untuk kalangan tertentu. Apakah kita tidak mempercayainya? Jangan, kata An-Nawawi, Khidir ni masih hidup lagi. Ibnu Taimiyah, tidak ada satu dalil pun yang boleh dipertanggungjawabkan bahwa Khidir masih hidup. Maknanya sudah wafat. Takut kita kalau ada orang minta sedekah ni.
Tapi sekarang terlalu ramai itu dah ya. Sekarang terlalu ramai itu confirm itu confirm bukan Khidir lah tuh. Ya, confirm bukan Khidir. Khidirnya maknanya hijau. Kenapa dikatakan hijau? Saya bertanya. Kata beliau, oh, Allahu Akbar. Khidir nih, bila Khidir duduk di rumput kering, rumput menjadi hijau. Kenapa dikatakan Khidir? Allah pun tak sebutkan nama Khidir nih. Allah sebutkan abdan salihah. Makanya seperti Hamka, Said Qutub, mereka tak nak sebut nama. Mereka sebut saja abdan salihah. Tapi tafsir-tafsir yang terdahulu, abdan salihah ini siapa namanya? Tafsir kalau tak demikian tak seronok juga. Apa, siapa namanya? Macam mana sejarahnya? Begitu dia. Khidir ni kalau duduk di tempat yang kering, rumput boleh menghijau. Tapi bagi saya lah, bagi kita semuanya, sama ada Khidir, Nabi Khidir ni hidup atau sudah meninggal, tak penting bagi kita. Yang penting kita mencari orang seperti Khidir yang boleh menghijaukan hati kita. Siapa mereka? Mungkin saja seorang nelayan yang kerjanya setiap habis subuh pergi ke sungai, balik sebelum maghrib menangkap ikan, tapi terkadang memberikan mutiara berharga untuk kita pegang dalam hidup kita. Boleh dia seorang petani yang kerja mencangkul, menanam padi, tapi mutiara-mutiara sampai kepada kita boleh menjadi kita taat. Ya puan, tak penting Khidir itu sudah meninggal atau belum meninggal, tapi marilah kita mencari orang seperti Khidir yang boleh menghijaukan suasana, yang kusut menjadi elok. Itu dia yang penting. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alam tadi ini, kembali kita ke alam tadi ya. Dapat dilihat dan tak dapat dilihat. Itu namanya alam muluk. Yang kedua malakut, ya. Dan yang ketiga adalah alam jabarut. Alam jabarut namanya nafakh ruh. Yang namanya nafakh ruh. Tadi sudah saya contohkan bahwa manusialah yang boleh menggabungkan antara tiga alam ni. Yang lain tak boleh. Makanya kalau kita baca para buku tentang wali-wali Allah ni, buku-buku tentang wali-wali Allah ni, Allahu alam, ya Allahu alam ni. Kadang kalau kita sodorkan, berikan buku ini, ramai juga yang tak percaya. Kita pun susah juga sebenarnya. Syekh Abu Samad Al-Palimbani boleh menghantar buah durian ke gurunya di Mekah. Di mana? Ada seorang syekh di mana? Di Riau. Ini cerita-cerita lah dalam buku-buku ni, dan cerita dari turun temurun. Nak makan ikan tapah, teman-teman ya. Dia panggil saja ikan tapah tu, ikan tapah pun datang tepi sungai. Kita berbulan-bulan mancingan tapah tak dapat. Berbulan-bulan ikan tapah ni, ya, di pasar malam pun harganya mahal katanya. Tapi wali ini dipanggilnya nak makan ikan tapah, dipanggilnya ikan tapah ni. Macam mana cara memanggilnya? Allahu alam. Ikan tapah pun menyerahkan dirinya, datang ke tepi itu. Macam mana kita nak percaya? Tapi cerita tu ada. Tengok tu. Susah. Susah sangat nak menjelaskannya. Tapi cerita tu dia turun temurun. Jangan kita berlawan berdebat dengan orang tua kita. Jangan. Percaya sajalah. Tak boleh kita menggunakan dalil. Benda ini tidak boleh didalilkan. Perkara-perkara seperti ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh saja terjadi. Boleh. Rasulullah sudah katakan ya. Kalau para anbiya war rusul ni itu dinamakan karamah. Karamah ni takkan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa boleh membelah laut karena izin Allah. Bukan hari-hari Musa boleh membelah laut. Nampak sungai tunjukkan terbelah sungai, nampak laut tunjukkan tongkatnya terbelah laut. Tak. Bukan begitu. Bukan setiap kali pukulkan tongkat ke mana, ke batu, batu pun terpancar air. Tak. Bukan setiap dilemparkan tongkat menjadi ular. Tidak. Hanya dalam keadaan-keadaan tertentu dan asasi Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan karamah. Karamah ini tak boleh terjadi hari-hari. Kalau terjadi hari-hari itu sihir namanya. Maka Abu Yazid Al-Bustami berkata, bila kita melihat orang berjalan di atas air, adalah tuh
terbang di angkasa, di udara, maka tengoklah solatnya. Kalau dia solat, dialah. Kalau tak solat, itu sihirlah. Begitu. Adakah orang berjalan di atas air? Gimana saya menunjukkan ini? Saya pun tak pernah melihat orang berjalan di atas air. Tak pernah. Tapi kalau sejarah-sejarah ini, orang-orang tua, buku-buku pun ada membuktikan ada berjalan di atas air. Tapi bukanlah seperti cerita mak lampir. Itu film-filmnya. Film-film di Indonesia ini boleh terbang saja. Terbang dari pokok ke pokok. Betul heran. Boleh terbang dari pokok ke pokok. Lain film zaman dulu lah. Terbang dari sepokok ke pokok yang lain. Tak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang boleh berjalan di atas air, ada juga boleh terbang di udara. Itu dia. Itu satu pendapat lah, dan cerita itu selalu kita dengar. Yang pertama adalah muluk, kemudian malakut, kemudian jabarut. Maknanya intikal ini, perpindahan ini tidaklah kita nak melihat dari sudut konteks sejarah saja. Dalam konteks sejarah, tapi maknanya berpindah dari tempat ke tempat yang lain. Tapi kita nak berpindah dari satu hati itu, tuan-tuan sekalian. Berpindah dari satu alam ke alam yang lain secara rohaniah. Apa dia? Makanya ada konsep, ada istilah takhalli, tahalli dan tajalli. Takhalli ini adalah membersihkan diri dengan apa? Dengan taubah. Apakah perlu taubah? Perlu. Rasulullah istighfar 70 hingga 100 kali satu hari. Ada makam ini, ada makam taubah, ada makam wara, ada makam zuhud. Itu takhalli. Baru dia tahalli, hiasi diri dengan apa? Ikhlas, ridha dan lain-lainnya. Maka muncullah ketajalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata Ibnu Athaillah asalkan dalam kitabnya. Ya, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bulan Muharram ini boleh memberikan cahaya kepada kita, cahaya yang baik, supaya kita boleh intikal, hijrah dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik, sehingga mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi hamba-hamba Allah, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan masukkan kita bersama orang-orang pilihan Allah, yaitu surga yang kita nantikan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra fa tanfa'ul mu'minin, berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk diri saya sendiri dan kita semuanya, dan sekiranya ada khilaf dan salah, saya haturkan berjuta maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Sahhil lana umurana ma damatis samawati wal innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.